Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukru lillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Yang kita hormati bersama, alhamdulillah hadir pimpinan wilayah, wakil ketua, alhamdulillah Bapak Dr. Andes Haji Jumari Al-Ngluari yang bertanggung jawab salah satunya ya memang di wilayah Kedu. Alhamdulillah hadir, ini menegaskan, memberikan contoh keteladanan yang bukan main kepada kita semuanya. Ya, kalau tadi pembawa acara Pak Didi menyebut hari-hari ini ada yang tidak masuk akal tapi terjadi, ikhtiar kita untuk menyatukan semuanya. Sehingga ada ungkapan kepribadian itu adalah kesatuan SPUT, sikap, pemikiran, ucapan, tindakan. Dan itu satu warna. Yang kita hormati bersama Ibu Rektor, Ibu Lili, Dr. Lili, juga pembantu rektor, wakil rektor hadir, alhamdulillah. Bapak Dekan dan lain-lain semuanya tanpa kecuali, Sivitas Akademika di Unima yang alhamdulillah hari ini kita penting sekali untuk bersyukur. Kemarin Pak Wakil Rektor 3 sewaktu rapat pleno PDM berbagi kebahagiaan dengan ungkapan alhamdulillah mahasiswa baru Unima meningkat. Alhamdulillah. Dan itu perlu kita syukuri dengan cara pelayanan yang lebih baik kepada mahasiswa, kepada sesama tenaga yang ada di dalam maupun keluar, seluruh stakeholder yang ada. Juga kepada jamaah tanpa kecuali yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini, di hari yang istimewa ini, kita akan ngaji berkaitan dengan hidup kita yang saat ini di dunia. Tapi kita penting sekali untuk menafsir ulang proporsi antara dunia dengan akhirat. Dunia akhirat itu hari-hari kita sebutkan secara konseptual, kita mengetahui, tapi dalam praktek seperti apa perilaku kita. Oleh karena itu, kalau mau diberi judul hari ini ya memahami ulang
proporsi dunia dan akhirat. Kita mengetahui bahwa kenikmatan dunia, kenikmatan fisik itu sudah kita rasakan, kita nikmati, tapi amat sangat terbatas. Kenikmatan untuk makan, ya, kita mengetahui mungkin sudah pernah mencicipi sekian makanan, lebih-lebih saat ini yang namanya kuliner, sampai dengan makanan-makanan yang ekstrim pun tidak sedikit yang kemudian dieksplorasi oleh manusia. Artinya banyak sekali, tapi ya terbatas saja kemampuan lidah, sekadar yang semacam itu. Kalau kita hanya berdasarkan pada kenikmatan indrawi, kenikmatan fisik, kenikmatan duniawi, amat sangat terbatas. Sementara kita mengetahui ada manusia-manusia yang tampak demikian menikmati kenikmatan yang tidak fisik. Ada mungkin anak didik kita yang menghafalkan Al-Quran dengan semangat sekali. Ada orang tua yang terus saja membaca Al-Quran karena merasa asupan batiniahnya terus saja didapatkan dari Al-Quran itu. Hatta tidak sedikit orang tua yang mungkin tidak tahu isi Al-Quran tapi membacanya dengan penuh ketaatan. Mereka mendapatkan kepuasan batiniah dari Al-Quran. Artinya suatu ketika kita memang harus berpindah dari kenikmatan yang indrawi menuju kenikmatan yang batini, yang semacam itu. Hadirin yang berbahagia, kali ini kita akan mulai dari proporsi dunia akhirat. Kita penting betul hari ini kita hidup di dunia, ya. Tetapi bawah sadar kita itu menegaskan kita di dunia terbatas. Entah berapa lama tapi amat terbatas. Dan nanti ada kehidupan akhirat yang tidak terbatas. Nah, dalam hidup di dunia ini orientasi kepada dunia tentu saja harus ada. Tetapi pikiran tentang akhirat harus dihadirkan juga. Oleh karena itu kita penting betul untuk dua hal yang berbeda. Dunia, akhirat. Dua hal yang berbeda, tapi tidak layak untuk kita beda-bedakan karena menyatu dalam diri kita, dalam hidup kita. Sewaktu kita makan, sesungguhnya ya kita makan untuk dunia tapi sekaligus akhirat. Sesungguhnya semacam itu. Doa kita bersama menegaskan, Allahumma barik lana fima rozaqtana waqina adzabannar. Ada waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Itu akhirat betul. Tapi ketika makan itu duniawi betul. Dan itu harus memberikan makna secara indrawi, secara fisik kepada tubuh kita, memberikan kesehatan. Tapi orientasi hidup kita harus sampai ke akhirat. Satu betul. Ya, dalam Al-Quran itu memang disebutkan juga bahwa yang kita diperintah untuk mencari itu memang kebahagiaan akhirat. Bahagia akhirat itu yang kita cari. Tetapi dunia itu kalau sering disebut dalam bahasa Jawa jolali dunyani, jolali walatansa nasibaka minat dunia. Ojo lali nasibmu ono ing dunya. Ya, dua kutub dunia
dan ada akhirat. Sebutlah itu gravitasi bumi dengan gravitasi langit. Gravitasi langit juga kuat, gravitasi bumi real. Jatuh pasti menuju ke bumi karena gravitasi bumi itu. Apapun itu. Tetapi keinginan manusia yang makhluk spiritual, keinginan ke langit itu selalu saja ada. Nah, keduanya itu yang mau tidak mau harus kita sinkronkan. Seumumnya manusia tentu saja lebih tertarik kepada gravitasi bumi, kepada kehidupan nyata. Ketika kemudian ini menjelang pilkada, orang diberi uang, itu pasti, hampir pasti kemudian akan diterima itu. Tidak berpikir ini ada akibat akhirat boleh jadi. Ya, lebih-lebih Allah Subhanahu wa Ta'ala di banyak ayat juga menyebut bahwa pesona dunia itu memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala istilahnya dihiasi, diperhiaskan sehingga terhiasi. Zuyyina, dihiasi betul sehingga punya pesona yang luar biasa. Itu yang kaitannya hidup di dunia. Tetapi apabila dunia ini yang utama dan sama sekali kita meniadakan gravitasi langit, meniadakan yang spiritual, meniadakan yang akhirat, itu pasti manusia menjadi gila. Tidak mampu kita betul-betul menghadapi dunia, mau tidak mau orang harus masuk ke dalam dirinya dan sampai ke hal-hal yang hakiki. Demikian banyak sekarang penelitian di bidang apa saja hubungannya dengan kepentingan secara mental, secara spiritual, butuh sekali. Hidup di dunia betul-betul duniawi tapi butuh asupan batiniah. Enggak bisa tidak. Oleh karena itu, agar tidak stres, minimalnya kan stres, itu manusia perlu masuk ke dalam. Yang sering kita sebut bahwa semakin seseorang itu menyadari dirinya, yang bersangkutan memungkinkan bisa menata kehidupannya ke depan. Ilmu ketapel itu kan semakin kuat seseorang menarik ke belakang, tentu akan melesat menuju ke depan. Yang semacam itu hukum sunnatullah. Oleh karena itu kita keduanya perlu menyeimbangkan. Nah, kalau dulu sering sewaktu anak-anak, tapi sekarang sudah permainan anak-anak berkurang. Itu ya dunia akhirat itu kan ada jempol, ada jentik, poltek orang menyebut. Dan dua-duanya harus ada. Dua-duanya ada. Ya kalau hanya akhirat yang dipikirkan di dunia itu mirip dengan ajaran Buddha. Ajaran Buddha yang meniadakan dunia. Terhadap dunia enggak ada. Sehingga menyengsarakan diri di dunia untuk apa? Meraih akhirat. Ajaran yang sepenuhnya spiritual, tapi kemudian meniadakan yang indrawi. Sehingga kita mengetahui biksu-biksu itu jalan-jalan tanpa apa-apa semacam itu. Dan jalan, dan nyatanya juga tetap hidup. Dan dia mendapatkan itu semuanya dari orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang mungkin ada belas kasihan, mungkin kaitannya dengan sayang, mungkin kaitannya dengan apa saja, atau mungkin juga ada orang-orang yang inilah orang yang mementingkan akhirat. Boleh jadi suatu ketika saya juga tidak tahu, saya ingin memberikan dana kepada orang yang mementingkan akhirat semacam itu sebagai karitas, sebagai kedermawanan.
Semacam itu. Apabila semacam itu juga tidak pada tempatnya, itu satu sisi. Satu sisi. Kalau dunia saja menjadi stres, tapi kalau akhirat saja tidak pada tempatnya. Nah, ibarat kalau orang sering menyebut, ya kita punya uang itu dua sisi. Dua sisi. Apabila hanya satu sisi, entah di uang sementara ini paling besar berapa? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah yang gambar Soekarno-Hatta gitu. Apabila hanya ada itu tanpa sebelahnya tidak lengkap, uang itu tidak berlaku. Bahkan menurut polisi itu namanya ilegal. Tidak berlaku. Dan tidak pada tempatnya yang semacam itu. Artinya keduanya harus ada. Nah, tercakup kesadaran saat ini, tapi sekaligus pemahaman bahwa untuk yang akan datang. Jangka pendek, tapi sekaligus juga jangka panjang. Nah, doa kita semuanya, doa sabu jagat yang semua orang Islam di Indonesia itu hafal, itu menegaskan yang semacam itu. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sederhana. Dunia baik, akhirat baik. Ideal. Tapi nyatanya orang berusaha untuk dunia baik, akhiratnya pikir nanti. Biasanya semacam itu. Nah, oleh karena itu kesadaran tentang akhirat di doa itu sendiri juga waqina adzabannar. Ditambahi itu karena kecenderungan manusia itu mementingkan dunia dan meniadakan akhirat. Nah, kesatuan keduanya ini, Bapak Ibu yang kami hormati, itu secara jelas Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Wabtaghi, dan carilah, fima, dari apa-apa, atakallahu, Allah memberikan kepada kamu. Allah memberikan kepada kita di dunia apa di akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia, karena kita sekarang dunia. Akhirat itu hanya akibat. Nah, kita mendapatkan pemberian Allah itu ya di dunia ini. Tapi di ayat itu, di awal ayat itu disebut ad-darul akhirah. Pendapatan di dunia ini untuk darul akhirah. Untuk akhirat. Untuk kebahagiaan akhirat. Kita memang mencari dunia, tapi untuk kebahagiaan akhirat. Itu utamanya, itu yang kita cari. Kelanjutan ayat, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupakan nasib kamu di dunia. Jadi nasib di dunia ini hanya latansa, tidak dilupakan. Jolali, jolali, nasib munang dunia. Tapi yang dicari betul-betul akhirat. Nah, untuk menyederhanakan itu kemudian Allah menyebut sederhana sekali, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah seperti halnya Allah telah berbuat baik kepada kamu. Kita tanpa minta kepada Allah, Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita terus saja. Sejak kita hidup di dunia, sejak kita tidak sadar,
Terus saja tanpa kecuali sampai saat ini dan seterusnya kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kita minta. Juga ketika sudah kita minta, dengan kita minta juga Allah terus saja memberikan kepada kita. Lebih-lebih ketika kita yakini Allah akan memberikan apa yang kita minta dan kita sungguh-sungguh mengusahakannya, jadilah itu. Terus saja tanpa kecuali. Allah berbuat baik kepada kita, tapi perintah Allah di sini wa ahsin, dan berbuat baiklah. Kepada siapa? Semuanya tanpa kecuali. Kepada seluruhnya. Kepada manusia lain, kepada makhluk yang lain, sesama makhluk hidup, juga yang tidak hidup tanpa kecuali, termasuk terhadap alam semesta. Wala tabghil fasada fil ard. Allah kemudian menegaskan wala tabghil fasada fil ard. Jangan membuat kerusakan di bumi. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditegaskan di akhir ayat, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang membuat kerusakan. Pembuat kerusakan tentu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketidakbaikan. Nah, ungkapan yang sederhana sekali kalau bagi orang-orang yang tua itu kadang memang pemahaman yang semacam itu dan lebih sesuai dengan selera orang tua, biasanya memang bahasa ibu. Dalam bahasa Jawa, Kiai Muhammad Adnan, satu ayat itu sederhana sekali. Diterjemahkan semacam ini. Peparinging Allah kasugihan dateng panjenengan, prayoginipun panjenengan anggi ngangkah kabegjan ing akhirat. Ngangkah kabegjan ing akhirat. Kasugihan datang panjenengan, artinya Allah memberikan kesugihan datang kita untuk ngangkah kabegjan ing akhirat. Ini Pak Didi nggak tahu. Pak Didi nggak tahu. Tapi kalau bagi manusia Jawa, kalau menurut Pak Ayib Rosidi, jauh ketika seseorang meskipun tidak tahu, tapi kalau memang sudah punya latar itu tetap punya tarikan. Sehingga kalau saya berkhutbah berulang-ulang Pak Ayib Rosidi itu, Pak Nasir, kalau khutbah itu tetap pakailah bahasa ibu, karena itu bahasa hati, bukan bahasa pikir. Karena agama itu yang disentuh adalah hati. Sehingga saya berusaha meskipun sedikit, saya ikhtiari untuk bahasa Jawa, bahasa ibu. Nah. Kemudian dilanjutkan itu, peparinging Allah kasugihan datang panjenengan, prayoginipun panjenengan anggi ngangkah kabegjan ing akhirat, sarana damel nulungi tiyang sanes, nanging sampun ngantos kesupen dateng kabetahan ing donya sak cekapipun. Secukupnya kebutuhan dunia. Sederhana sekali. Ya tentu saja secukupnya di sini kehidupan dunia relatif. Tapi ada orang yang kalau mau cukup itu terus standarnya naik terus, ya tidak pernah akan cukup. Tidak akan cukup. Kalau orang Jawa sering menyebut ora bakal cukup sadurunge dicungkup. Dicungkup itu apa? Dikubur. Ya, itu. Panjenengan nyaenono para kawulanipun Allah kados dene anggenipun Allah nyaeni panjenengan lan sampun damel kerisakan duraka ing bumi.
Awit Allah mboten remen tiyang ingkang damel kerisakan. Ini satu ayat tadi. Ini kemudian Mufassir Indonesia. Satu ayat tadi Kiai Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Tafsir ringkasnya seperti ini. Berusahalah sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi. Jadi mencari di dunia ini maksimal dan carilah secara bersungguh-sungguh, yakni melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu, kebahagiaan negeri akhirat dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah, dan dalam saat yang sama janganlah melupakan, yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan dunia. Jadi satu titik sampai akhir itu. Keduanya, dapatnya di dunia ini maksimalkan, tapi gunakan itu untuk kebahagiaan akhirat. Sehingga kalau pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah itu saat ini yang ada program 3J untuk periode Muktamar ke-48. Sehingga orientasinya pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, bahkan jamaah harus berfokus pada 3J itu. Yang pertama adalah jamaah. Tambahlah jamaah. Usahakan setiap kajian, setiap ranting, setiap kegiatan banyak jamaahnya. J yang pertama jamaah. Jamaah terus saja dikuatkan, ditambahi. Bagaimana caranya? Pokoknya dihiasi agar orang-orang terprovokasi untuk ikut jamaah. Ikut kegiatan di Muhammadiyah dengan rasa gembira, dengan senang hati. Kalau perlu pakai tadi jariyah yang terakhir tadi, dengan cara tidak sedikit sekarang kajian itu di luar sudah disiapkan makanan tidak sedikit modelnya sekarang, baik soto, bubur kacang hijau. Ikhtiarnya untuk itu, ikut kajian tapi dapat juga dunianya. Kalau sekarang yang dekat-dekat dengan penghasil sayuran juga, agar tidak cuma saat itu bisa dibawa pulang dimasak oleh para ibu, sayuran, bahan makan, sampai dengan kemudian sekaligus sembako disiapkan untuk itu. Ikhtiar yang semacam itu, jamaah tambah, tapi sekaligus jangan lupakan jam'iyah, organisasi. Nah, kuatkan amal usaha yang memang resmi dibuat oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Usaha, program, apapun yang dibuat oleh Muhammadiyah, kuatkan itu. Ya. Sama-sama KBIHU, ya, semacam itu. Ada yang Muhammadiyah, di luar tentu saja ada yang tidak Muhammadiyah. Bagaimana kemudian yang Muhammadiyah dikuatkan untuk itu? Semua jamaah difokuskan ke situ. Diberi iming-iming kalau perlu. Dikuatkan kaitannya dengan jam'iyah, kuat. Sehingga secara struktural mulai dari atas pimpinan pusat sampai dengan pimpinan ranting terbawah itu jadi satu. Tegak lurus kan itu misalnya. Nah, yang terakhir jariyah. Ini kaitannya dengan jariyah tadi, mencari yang diberikan Allah itu di dunia ini jariyah. Itu yang kita kemudian pentingkan. Sehingga kemarin termasuk
Pak Sekum hadir di SMP Muhammadiyah Plus Gunung Pring Muntilan. Alhamdulillah beliau hadir, kemudian untuk memang mencari dana, dan alhamdulillah dicontohi juga oleh pimpinan ranting Muhammadiyah Gunung Pring. Ketua rantingnya juga dengan serius, ini dari keluarga kami, berupa apa? Emas sekian gitu, sekian diberikan. Wah, semua yang hadir terprovokasi juga, bukan main keyakinannya terhadap akhirat. Mengapa tidak? Dan itu yang terbaik. Pak Mukti termasuk siap untuk itu. Sehingga selesai itu saat ini sudah lebih dari hampir 800 juta dari 1,7 juta yang dia untuk harga tanah itu untuk perluasan. Ya, jariyah. Jadi penting betul, ini jariyah kaitannya dengan itu. Nah, kelanjutan dari tafsir ringkasnya Pak Quraisy Shihab setelah itu kemudian, dan berbuat baiklah kepada semua pihak, siapapun itu, sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmatnya, dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian manapun di bumi ini. Tidak membuat kebaikan di satu tempat tapi di tempat lain kerusakan. Tidak, dimanapun tempatnya kebaikan, bukan kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai para pembuat kerusakan. Itu jamaah rahimakumullah. Kaitannya dengan itu, tidak sedikit orang-orang sekarang, orang-orang yang para konglomerat, itu kan banyak di Indonesia, sampai dengan ada yang menyebut 9 naga dan lain-lain. Dan itu untuk bondo itu memang bukan main. Tapi kemungkinan salah pengelolaan itu yang dikhawatirkan. Sehingga kemudian Kiai Abdullah Yusuf Ali dari Pakistan itu menerjemahkan tadi ayat Quran surat Al-Qasas ayat 77, tapi carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah lupa bagianmu di dunia ini, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah engkau mencari kesempatan untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Tafsirnya sederhana semacam itu, tapi kemudian diberikan penjelasan. Nah, penjelasannya apa? Yakni nafkahkanlah hartamu untuk sedekah dan segala amal yang baik. Tuhanlah yang telah memberikannya kepadamu, dan kamu harus menafkahkan di jalan Allah. Janganlah kamu melupakan keperluanmu yang sah dalam hidupmu seperti orang kikir. Kan ada orang-orang yang kikir. Dia dapat banyak, tapi dia sama sekali hanya uangnya dimasukkan lagi ke bank agar kemudian di bank itu beranak-anak, nggak tahu, pokoknya dia kebahagiaannya hanya itu. Ada semacam itu. Itu juga salah kelola. Nah, oleh karena itu Abdullah Yusuf Ali kemudian menegaskan, kalau harta kekayaan tidak digunakan sebagaimana mestinya, ada 3 keburukan akan timbul. Yang pertama, pemiliknya bakhil dan melupakan tuntutan dirinya. Ini ada orang-orang yang semacam itu. Hidup memang memilih menderita. Ada yang orang semacam itu. Meskipun kalau sekarang mungkin ya jarang sekali orang semacam itu.
Tapi lebih memilih menderita. Melupakan tuntutan hidupnya. Yang kedua, melupakan keperluan fakir miskin. Keperluan fakir miskin punya hak pada setiap harta yang ada, dimanapun tempatnya itu. Dan yang ketiga, salah menafkahkan harta yang akibatnya mendatangkan bahaya. Nah, dicontohkan oleh Abdullah Yusuf Ali, Qorun, konglomerat hebat itu, mengidap 3 penyakit ini. Jadi Qorun itu mengidap 3 penyakit itu. Yang pertama, dirinya memang bakhil terhadap dirinya. Kesukaannya memang hanya untuk menumpuk harta itu. Yang kedua, melupakan keperluan fakir miskin. Dan yang ketiga, salah menafkahkan harta. Sehingga hanya disatukan aja semacam itu. Sehingga Allah kemudian menurunkan azab itu. Hartanya hanya kemudian dikebumikan. Hanya ketika orang di bumi kemudian cari-cari ketemu ini adalah harta Qorun. Harta Qorun. Itu. Nah, penggambaran yang cukup sempurna, Bapak Ibu yang berbahagia, bagus, sederhana, itu di surat Al-Mutaffifin. Surat yang konon disukai Kanjeng Nabi, favorit Kanjeng Nabi kalau sholat tahajud. Ada 36 ayat, surat Al-Mutaffifin, itu menggambarkan dengan cukup bagus tentang perilaku manusia yang mementingkan dunia, dibedakan dengan yang mementingkan akhirat dalam arti sadar. Dirinya hidup di dunia tapi untuk kepentingan akhirat. Nah, kasusnya dimulai dari sederhana sekali. Curang. Wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Nah, curang di situ memang tidak sekadar kemudian curang sewaktu menimbang. Karena saat itu memang ya Mekah, Madinah sampai saat ini pun juga begitu, orang berniaga. Dan kecurangan pada saat itu, karena surat Al-Mutaffifin ini memang secara turun ketika Kanjeng Nabi sudah berada di Madinah. Semacam itu. Orang-orang memang banyak pedagang dan biasa curang. Ketika ada orang luar biasanya, orang asing, langsung orang milih, mungkin dari logatnya, mungkin dari pakaiannya, dari perilakunya, kok bukan orang sini, biasa ini mangsa. Bagaimana cara kita curangi semacam itu. Tapi kemudian turun itu. Nah, mulainya adalah jiwa yang tidak adil. Bukan sekadar kecurangan dalam menimbang. Tapi jiwa yang tidak adil yaitu apa? Banyak meminta, banyak menuntut dari orang dengan sedikit memberi. Itu. Banyak meminta dari orang, menuntut orang, tapi sedikit memberi, yang bersangkutan tidak sedia untuk memberi. Itulah jiwa yang tidak adil. Nah, di surat Al-Mutaffifin disebutkan sekali dengan jelas sekali sumber curang itu apa, akibat menderitanya seperti apa, dan kemudian perilaku orang yang curang di dunia terhadap orang-orang yang jujur, orang-orang yang adil di dunia perilakunya seperti apa, yaitu ditertawakan orang-orang yang taat itu ditertawakan di dunia oleh orang-orang yang curang itu, enggak dapat apa-apa gitu. Dan itu sederhana sekali. Tapi ketika di akhirat kemudian keadilan hakiki, itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berfirman untuk mengakhiri beberapa ayat awal dari surat Al-Mutaffifin. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka mereka yang melakukan kecurangan. Wailul lil mutaffifin, celaka. Pasti celaka. Sekarang mungkin tidak tampak, tapi pasti akan celaka. Nah, karena masyarakat Arab pada waktu berniaga, contohnya yang berniaga, yang bila menerima sukatan, menerima timbangan dari orang lain menuntut yang penuh. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastaufun. Yastaufun penuh. Kalau mintanya penuh. Tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, tetapi ketika kemudian dia yang menimbang untuk orang lain, kurangi. Tak kurangi. Caranya bagaimana? Sehingga timbangan itu tidak seimbang. Atau ketika orang yang bersangkutan melihat ke sana, saya kurangi yang di sini, tapi dia enggak melihat. Ikhtiarnya semacam itu. Nah, ditegaskan kecurangan dalam ayat ini harus diberi pengertian lebih luas. Kata itu meliputi mengurangi ukuran atau timbangan, tapi lebih daripada itu. Nah, dua ayat berikutnya tadi, sewaktu dia menimbang untuk orang lain atau menerima timbangan dari orang lain, nah itu disebutkan. Dua ayat berikutnya memberi penjelasan bahwa yang tercela itu adalah jiwa yang tidak adil. Jiwanya yang tidak adil. Dia menuntut terus. Terlalu sedikit memberi dan terlalu banyak meminta. Dia semacam itu. Jadi kecurangan itu mulai dari dalam hati, dalam keyakinannya. Nah, semacam itu sehingga kemudian Allah menegaskan tadi, berbuat baiklah. Maka jadi penting sekali itu. Dan kecurangan dalam apa saja. Kita dalam mungkin seorang dosen ketika mengajar, memberikan kuliah juga begitu, bagaimana cara mencurangi. Ya. Nanti mahasiswanya juga semacam itu, tidak pada tempatnya. Tidak hanya dalam berdagang. Dalam bermuamalah yang lainnya juga begitu. Siapapun itu bisa yang namanya curang yang semacam itu. Nah, ayat 1 sampai dengan ayat 3 menegaskan semacam itu, tapi pada ayat-ayat berikutnya Allah kemudian menegaskan sumber curang itu terus di mana? Allah kemudian menegaskan bahwa sumber curang itu sesungguhnya adalah ketidakyakinan adanya akhirat. Allah menegaskan di ayat 10 sampai dengan 13, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Celaka hari ini orang-orang yang mukadzibin, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang dusta. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu dusta terhadap akhirat. Enggak tahu akhirat itu ada. Itu. Sama sekali tidak yakin, tidak percaya, tidak ada dalam hatinya. Ya mungkin kalau ada dalam pikirannya sesekali, tapi hati sama sekali tidak. Pikirannya ya sesekali masih ingat, tapi tidak kemudian pikiran itu menjadi ucapan dan menjadi tindakan. SPUT tadi, yang semacam itu. Kemudian disebutkan wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Orang-orang yang perilaku yang semacam itu, dusta yang semacam itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang berdosa dan melampaui batas. Jadi di dunia ini dia dengan sengaja,
dalam dirinya berani melanggar kaidah, aturan Allah. Memang ada kesengajaan untuk itu. Sehingga kemudian terus-teruskan. Akhirnya semacam itu. Enggak ada akhirat. Enggak ada akhirat. Nah, dan ketika kemudian disebutkan idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan bila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia akan berkata, dongengan kuno, asatirul awwalin. Dulu, orang-orang dulu itu sama sekali tidak bisa dilakukan saat ini. Nah, yang semacam itulah yang menjadikan kemudian sumber curang karena ketidakpercayaan kepada akhirat. Tapi mau tidak mau yang bersangkutan sampai di akhirat pastilah kemudian akan mengalami penyesalan. Penyesalan yang selamanya. Yang kemudian di ayat selanjutnya kemudian disebutkan sekali-kali tidak. Jangan sekali-kali tidak. Kalla. Balrona ala qulubihim makanu yaksibun. Disebutkan tetapi hati mereka sudah ternoda. Hati itu ibaratnya apa? Bongkah kaca yang bening dan bersinar. Ketika kemudian melakukan dosa ada noktah, ada titik hitam. Kalau dosa lagi, hitam semuanya. Sehingga tadi yang bening tadi tidak lagi menjadi bening dan tidak bisa bersinar. Yang disebutkan di situ disebut kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Dia kemudian tertutup dari anugerah Allah. Sehingga tsumma innahum lasolul jahim, kemudian yang bersangkutan akhirnya kemudian mau tidak mau menuju kepada neraka jahim yang kemudian disebutkan tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Disebutkan kepada mereka inilah yang dulu kamu dustakan, yaitu akhirat. Nyatanya ada. Ternyata akhirat ada dan kamu tidak percaya. Kamu mau tidak mau semacam itu. Nah, di ayat selanjutnya Allah kemudian memberikan penggambaran yang sempurna. Orang-orang yang selalu jujur, orang-orang yang adil, orang-orang yang taat, yang selalu lurus. Kemudian dengan penggambaran yang amat menarik di ayat-ayat, yaitu kenikmatan yang hakiki, tidak sekadar kenikmatan indrawi tapi kenikmatan batiniah. Dan kemudian di akhir surat disebutkan ketika di dunia orang-orang durjana, orang-orang durhaka itu menertawakan orang yang taat, ditertawakan kepada orang yang beriman itu. Dan apabila mereka disebutkan melewati, mereka akan saling mengejek, diejek di dunia. Tapi Allah menegaskan bukan wilayah kamu untuk mengejek orang lain, gitu. Amalan kamu yang paling penting. Dan kemudian di akhirat orang-orang yang sebaliknya. Di akhirat orang-orang yang durjana, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang melakukan dosa dan melewati batas, itulah yang kemudian mereka akan menerima akibat balasan perilaku ketika di dunia. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Keadilan memang tidak ada di dunia ini. Keadilan yang sejati tidak ada. Pengadilan banyak, tapi keadilan tidak di dunia ini. Keadilan hanya ada di akhirat kelak, yaitu yang hakiki. Oleh karena itu ketika di dunia kok kita berulang-ulang menerima ketidakadilan, ya kita siapkan diri untuk menerima yang semacam itu, tapi Allah pasti nanti akan memberikan balasan yang pasti adil di akhirat. Dan itu yang menjadikan kemudian kekuasaan Allah, sunnatullah yang berlaku. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ikut berdoa semoga bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tanpa kecuali selalu sehat walafiat, selalu mendapatkan kekuatan lahir dan kekuatan batin untuk mengisi hidup di dunia yang hanya sekali dan sementara ini untuk kebahagiaan akhirat yang nanti abadi. Dan apabila sewaktu-waktu Allah memanggil kita, semoga kita mendapatkan husnul khotimah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.